Dalam anatomi dan garis besar isi UNCLOS ialah tahun 1982. Sejarah hukum laut, kepentingan dunia atas hukum laut telah mencapai puncaknya pada abad ke-20. Faktor-faktor yang mempengaruhi negara di dunia membutuhkan pengaturan tatanan hukum laut yang lebih sempurna adalah modernisasi dalam segala bidang kehidupan. Yang pertama, tersedianya kapal-kapal yang lebih cepat. Dan yang kedua, bertambahnya pesatnya perdagangan di dunia. Ketiga, bertambah canggihnya komunikasi internasional. Dan yang keempat, bertambahnya penduduk dunia yang membawa konsekuensi. Bertambahnya perhatian pada usaha penangkapan ikan. Dalam dekade abad ke-20 telah 4 kali diadakan usaha untuk memperoleh suatu himpunan tentang hukum laut. Konferensi Hukum Laut Internasional yang pertama, Konferensi Kodifikasi Den Haag pada tahun 1930 di bawah naungan Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Dan yang kedua, Konferensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1958, UNCLOS 1. Dan yang ketiga, Konferensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1960, UNCLOS 2. Keempat, Konferensi PBB tentang hukum laut pada tahun 1982, UNCLOS 2. Selanjutnya, hasil konvensi dari UNCLOS 1. Yang pertama, Konvensi tentang laut teritorial dan jalur tambahan, dan yang kedua, Konvensi tentang laut lepas. Yang ketiga, kebebasan meletakkan kabel di bawah laut-laut atau pipa. Keempat, kebebasan terbang di atas laut lepas. Dan konvensi ini telah disetujui oleh Konvensi tentang Perikanan dan Pelindungan Sumber-sumber Hayati di Laut Lepas. Yang kedua, Konvensi tentang Landas Kontinen. Ini hasil konvensi dari UNCLOS 2 pada 17 Maret sampai 26 April. Pada tahun 1960, UNCLOS 2 membicarakan tentang lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan, namun masih mengalami kegagalan untuk mencapai kesepakatan sehingga perlu diadakan konferensi lagi. Konferensi Hukum Laut PBB 3. Konferensi Hukum Laut 1982 merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut yang disetujui di Montego Bay, Jamaika pada tanggal 10 Desember 1982. Ditandatangani oleh 119 negara. Ada 15 negara yang memiliki ZEE atau Zona Ekonomi Eksklusif. Amerika Serikat, Australia, Indonesia, New Zealand, Kanada, dan lain-lain. Yaitu masuk pada materi kedua tentang laut teritorial. Perlu kita ketahui, laut teritorial atau perairan teritorial adalah wilayah kedaulatan suatu negara pantai selain wilayah daratan dan perairan perdalaman. Sedangkan bagi suatu negara kepulauan seperti di Indonesia, Jepang, dan Filipina, laut teritorial meliputi suatu jalur laut yang berbatasan dengan perairan kepulauannya, dinamakan perairan internal termasuk dalam laut teritorial. Dalam pengertian kedaulatan ini, meliputi ruang udara di atas laut teritorial serta dasar laut dan tanah di bawahnya. Kedaulatan atas laut teritorial dilaksanakan dengan menurut ketentuan Konvensi PBB tentang hukum laut. Perjanjian batas laut teritorial di Indonesia. Batas laut wilayah teritorial antara Indonesia dan Malaysia yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1971 tentang penetapan hasil perundingan garis batas laut wilayah bersama antara Indonesia dengan Malaysia di Selat Malaka. Selanjutnya, batas laut teritorial antara Indonesia dan Papua New Guinea di utara dan selatan Pulau Irian yang disahkan bersama dengan batas-batas darat melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1973 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan Papua New Guinea. Batas laut teritorial antara Indonesia dengan India atau Kepulauan Andaman yang disahkan melalui Kepres
Nomor 51 tahun 1974 tentang pengesahan hasil perundingan garis-garis batas tertentu antara Indonesia dengan India. Selanjutnya yaitu tata cara pengukuran laut teritorial. Dilakukan dengan cara penarikan sejauh 12 mil dari garis pangkal terluar, yang merupakan titik pasang surut terendah seperti yang diatur dalam pasal 5 UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 pasal 5. UNCLOS dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 memberikan pengecualian terhadap wilayah laut yang memiliki pantai yang saling berhadapan antara negara pantai. Dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 juga menyebutkan bahwa dalam hal pantai Indonesia yang letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain kecuali ada persetujuan dengan yang sebaliknya. Prinsip-prinsip pengukuran laut teritorial ada 4. Yang pertama, prinsip garis tengah, prinsip sama jarak, prinsip keadilan, dan prinsip kelanjutan alamiah. Perlu kita ketahui yaitu zona tambahan adalah suatu jalur perairan yang berdekatan dengan batas jalur maritim atau laut teritorial. Tidak termasuk kedaulatan negara pantai dapat melaksanakan hak pengawasan tertentu untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan saniter, bea cukai, dan fiskal sepanjang 12 mil dari garis pangkal. Kemudian adapun dalam UNCLOS tahun 1982 pasal 24 ayat 1 zona tambahan di dalam pasal 24 ini dinyatakan bahwa suatu zona dalam laut lepas yang bersambung dengan laut teritorial negara pantai tersebut dapat melaksanakan pengawasannya yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran perundang-undangan yang berkenaan dengan masalah bea cukai, perpajakan, keimigrasian, dan kesehatan. Selanjutnya yaitu perkembangan zona tambahan. Yang pertama berasal dari Haverin dari UK yang mencegah penyeludupan pada jarak 24 mil ke arah laut bebas. Kedua yaitu belum ada praktek negara-negara bahwa lebar laut teritorial adalah 3 mil. Ketiga yaitu perselisihan Spanyol versus British atau Inggris terjadi pada awal abad ke-19. Cara pengukuran zona tambahan. Yang pertama terdapat pada ayat 2 ditegaskan tentang lebar maksimum dari zona tambahan tidak boleh melampaui dari 12 mil laut diukur dari garis pangkal, yang mempunyai arti bahwa bagi negara yang mempunyai lebar laut teritorial kurang dari 12 mil laut atau menurut Konvensi Hukum Laut Jenewa pada tahun 1958 dan sudah tidak berlaku lagi setelah adanya ketentuan baru dalam Konvensi Hukum Laut 1982. Menurut pasal 33 ayat 2 Konvensi Hukum Laut 1982, zona tambahan tidak boleh melebihi 24 mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial itu diukur. Kewenangan negara pada zona tambahan. Dalam pasal 24 Konvensi Jenewa 1958 tentang laut teritorial dan zona tambahan disebutkan bahwa di zona tambahan negara pantai dapat melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran peraturan tentang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan saniter dalam wilayah atau di laut teritorialnya. Dan yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan di atas yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Ketentuan serupa juga dapat ditemukan pada pasal 33 UNCLOS pada tahun 1982 dengan rumusan yang sedikit berbeda, di mana negara pantai melaksanakan pengawasan yang dibutuhkan untuk mencegah pelanggaran peraturan perundang-undangan di wilayah atau laut teritorialnya. Dan yang kedua, menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan di dalam wilayah atau laut teritorialnya. Kemudian di Indonesia, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008, yaitu zona tambahan Indonesia adalah zona yang lebarnya tidak melebihi 24 yang diukur dari garis pangkal
Dari mana lebar laut teritorialnya diukur? Untuk melaksanakan pengawasan di zona tambahan, diperlukan untuk mencegah pelanggaran dan menghukum pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang bea cukai, fiskal, imigrasi, atau saniter di wilayah negara atau laut teritorial.